Asal saudara tetap berdoa, menopang firman Tuhan, saudaraku yang kasih, dan seperti seorang yang haus, saudaraku, ingin meminum terus apa yang akan diperkatakan firman hari ini, maka saudaraku, suara Roh Kudus jauh lebih kuat dari toa tersebut. Mengerti saudara-saudara? Kadang-kadang bahasa Indonesia juga, saudaraku, kalau nggak disampaikan dengan benar susah dimengerti ya. Tetapi belajar bahasa, saudaraku yang kasih, supaya saudaraku apabila kita berdialog dengan seseorang ya dapat dia mengerti. Karena percakapan atau berdialog, saudaraku, tanpa mengerti mendatangkan kekecewaan, karena saudaraku tidak ada pengertiannya, penyampaiannya kurang baik, saudaraku, bahasanya kurang tepat, saudaraku. Tetapi beda dengan penyampaian firman Tuhan. Apabila Roh Kudus yang memimpin ibadah itu, dan hamba-hambanya Tuhan yang saudaraku yang menyampaikan firman, diurapinya, walaupun saudaraku berbeda, tapi semua yang menangkap, mengerti apa maksud Roh Kudus. Itulah sebabnya saya katakan tadi, berdoalah saudaraku agar Yesus sendiri yang mengendalikan semuanya oleh firman di dalam nama Yesus, mengendalikan semuanya, sehingga saudaraku oleh Roh Kudus juga kita dimampukan untuk mengerti kehendak Allah kita pada pagi siang hari ini. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita periksa firman Tuhan, saudara-saudara. Yaitu firman Tuhan hari ini Yohanes 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Saya undang saudara bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Sudah dapat semua saudaraku? Nah, kita mulai. Yohanes 3 ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. 2-3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang menjadi pokok saudaraku yang kekasih sebenarnya adalah bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi, tidak untuk menghukum, tetapi datang untuk menyelamatkan. Jadi kalau Yesus datang di tempat ini, saudaraku yang kekasih, ada di antara kita, saudaraku, yang persoalan-persoalannya sangat membebani hatinya. Persoalan-persoalannya, saudara, sangat mengganggu kehidupannya.
Tetapi kalau mereka datang kepada Yesus, maka Yesus akan memberi cahaya, menerangi orang tersebut. Sehingga orang itu, saudaraku, yang menerima terang Tuhan itu mengerti mengapa persoalan itu tak dapat diselesaikan. Mengapa persoalan itu, saudaraku yang kekasih, tak dapat diatasi. Nah, karena terang tadi memberi pengertian, saudaraku, maka semua orang yang ada di dalam persoalan tersebut mengerti, oh inilah sebabnya. Karena sudah tahu sebabnya, maka saudaraku yang kekasih tahu dia menyelesaikan persoalan-persoalan apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Itulah makna dari terang itu. Diberi pengertian yang benar, saudara. Mengapa dagangan saudara tidak laku laris pada minggu ini? Saudara datang kepada Yesus, saudaraku yang, dan Yesus akan menerangi, inilah sebabnya. Ada kalanya, saudaraku yang kasih, waktu saudara dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus, mengapa Tuhan? Tuhan kadang berfirman supaya kau tahu, bukan karena usahamu kau dapat hidup, bukan karena usahamu rumah tanggamu selamat, tetapi oleh kasihku dan kuasaku. Kalau kita tidak mengerti, saudaraku, persoalan itu, di mana Yesus mau bicara kepada kita, supaya kita percaya, saudaraku yang kasih, bukan karena kekuatan kita boleh mendapatkan segala sesuatu, ya saudaraku yang kasih. Tetapi yang kau tidak berbuat apa-apa pun, aku akan berbuat untukmu. Jadi saudaraku, sebagai anak Tuhan, mau ada persoalan, justru mereka bersukacita. Apa maksud Tuhan ini? Terus menghadap Tuhan, beri aku pengertian. Nah, sesudah diberi pengertian, saudaraku yang kekasih, maka saudara memuji Tuhan, maka kita terima kasih Tuhan. Mengapa tidak begitu laris? Karena dunia sedang resesi. Karena di Indonesia sekarang banyak kesulitan. Pada umumnya orang tidak mempunyai, hanya beberapa orang saja atau segelintir orang saja yang banyak uangnya. Tetapi sebagian besar penduduk Indonesia kalau cukup makan saja mereka sudah bersyukur. Jadi saudaraku, roh itu, terang itu, saudara, di mana kita datang kepadanya harus dan pasti memberi pengertian. Kalau saudara dan saya menanyakan kepada Tuhan di dalam doa, merendahkan diri, mengapa Tuhan? Kadang-kadang kita takut, ya saudaraku, mungkin ini kesalahan saya, saya sudah berbuat dosa. Mengapa orang Israel harus berjalan di padang gurun? Tidak menanam, tidak menuai. Di padang gurun tidak dapat, saudaraku, apabila mereka menanam tidak akan tumbuh. Tidak lancar air, berdebu, saudaraku yang kekasih, berduri, saudaraku yang kasih. Tapi kalau kita membaca perjalanan orang Israel sampai ke tanah, dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, sepatunya katanya tidak rusak. Itu jauh, 40 tahun ya, tidak rusak sepatu, tidak rusak pakaian. Dulu itu, saudaraku, sebelum Yesus datang, ya, Allah langsung menuntun mereka, saudara, di dalam kehidupan itu. Tetapi sekarang kepada saya dan saudara, Yesus datang berkata kepada saya dan saudara bahwa akulah roti, akulah kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, pasti dia hidup sampai selama-lamanya. Datang saja, saudaraku. Sebab semua orang yang datang kepada
Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Tetapi dia akan memimpin kita, saudaraku, di dalam kehidupan ilahi, bukan daging. Daging kemauannya banyak, tidak pernah tercukupi, kekhawatirannya banyak, tidak pernah saudaraku dapat menerima damai. Itu daging. Tetapi roh yang ada pada saudara dan saya, saudaraku, dipimpin oleh Yesus sendiri, supaya itu lebih berkuasa, lebih hidup di dalam kehidupan kita, sehingga khawatir, susah tidak ada lagi pada kita, tetapi semuanya bersukacita memuji Tuhan karena mengerti mengapa ada jawab. Tadi kan ada nyanyian kita kan, menjadi jawaban bagi kita. Itu nyanyian saudaraku yang kekasih. Saya bilang tadi, kok sama benar sih sama firman? Aku nggak ngomong sama siapa pemimpin pujian, enggak. Tapi itulah saudaraku, Yesuslah jawaban, pengharapan. Sering saudaraku memang tidak melimpah atau memang sama sekali tidak ada. Tuhan mau saudaraku, supaya saya dan saudara tidak tergantung kepada kekuatan kita, kepada materi itu, tetapi supaya saya dan saudara mendapat mukjizat. Karena hidup di dalam Yesus adalah mukjizat, saudaraku, adalah kasih karunia. Tuhan menghendaki semua umat yang mengikut kepadanya hidup oleh mukjizat, oleh kuasa, oleh karunia kasih Allah. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Maka dikatakan saudara di situ, Yesus diutus oleh Bapa bukan untuk menghakimi. Kita sudah kan, siapa sih yang tidak berdosa? Dalam satu hari ada dosanya deh. Kadang-kadang soal kecil ya, kita tidak mau mengakui karena udah kebiasaan. Enggak kok, baru sudah selesai, ya Tuhan saya udah berbohong. Itu memang karena awalnya saudaraku, waktu Allah menanyakan kepada Adam, dia tidak mengakui. Sifat itu turun sampai kepada saya dan saudara, sampai Tuhan Yesus datang. Tetapi setiap orang yang selalu lari lagi kepada Yesus, datang lagi kepada Yesus, datang lagi kepada terang itu, saudaraku, maka dia, saudaraku yang akan tetap bergirang dan mengerti. Bapak, saya juga begitu. Bapak, engkau tahu saya, tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Tidak ada yang tersembunyi. Tetapi aku mohon, setiap aku melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, tanpa sadar, Bapak, hamba mohon ampuni. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa doa Bapak kami kita ucapkan. Ucapkan itu, saudaraku, di akhir doa saudara. Sebab banyak yang tidak sadar, kita sadari kita telah melanggar. Tetapi Tuhan menghendaki saya dan saudara ada di jalan kebenaran. Katanya saudaraku yang kekasih, bahwa barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah terang yang menjadi jawaban dari seluruh pertanyaan saudara, pertanyaan kehidupan saudara. Kalau saudara percaya itu, saudaraku, bahwa dialah jawabannya, saudaraku yang kekasih, ia tidak akan dihukum. Apakah dia tidak berdosa lagi? Apa dia tidak melakukan kejahatan lagi? Saya pasti tahu melakukan lagi. Tetapi ada kepercayaan kepada Tuhan. Karena orang yang percaya tidak akan tinggal tetap, saudaraku yang kekasih, di dalam kesalahannya. Tuhan menerangi, mengatakan perbuatanmu itu salah, pemikiranmu itu salah.
langkahmu itu salah. Dan saya percaya apabila kita mendengar suara Tuhan melalui terang itu, saudaraku yang kasih, saya dan saudara tidak akan lagi melakukannya. Tidak lagi. Amin, saudara. Kita akan, kalau begitu, ini jalan menuju atau jalan kegelapan. Siapa yang berjalan di dalam kegelapan pastilah tersesat. Dan di akhir perjalanannya, saudaraku, akan binasa. Tetapi yang setiap orang yang mendengar, saudaraku, apa yang diberitahukan oleh Tuhan kepada saya dan saudara, kemudian kita tidak lagi melakukannya, saudaraku, karena kita percaya apa yang dikatakan Tuhan itu salah, itu benar-benar salah di hadapan Tuhan. Aku tidak mau lagi. Aku merubah. Tentu doa kita sekarang tidak mengapa lagi, tetapi kita katakan, tuntun saya Tuhan, sertai saya Tuhan di dalam perjalanan ini. Biarlah benar-benar terang itu selalu ada di dalam perjalanan saya. Walaupun badai sekalipun, tufan sekalipun, yang menyakitkan hatiku dan hatimu. Persoalanmu hanya dapat dijawab oleh Yesus. Itulah sebabnya, saudaraku, dan apabila saya dan saudara telah mendapat jawaban, hatimu menjadi damai. Karena hatimu dan hatiku menjadi damai, mulut kita, dari hati kita memuji Tuhan, mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Dikatakan tadi, barang siapa tidak percaya, hukuman sudah menanti. Di sini istilahnya dikatakan, saudaraku yang kekasih, barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Jadi hukuman sudah tinggal melaksanakan. Hukuman itu sering, saudaraku, tidak selalu harus membuat saya dan saudara mati, bukan, saudaraku. Tetapi saudara dan saya, saudaraku, menjadi gagal, melanggar, gagal. Dan kalau terus menerus gagal, pastilah ada kebinasaan. Tadinya hanya kecewa, bertanya, ya saudaraku. Tetapi terus Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa kau telah melanggar ini, kau telah mempercayakan diri, kau telah ini. Tetapi saya dan saudara tidak mau merubah, tidak mau menarik diri dari kesalahan itu. Akhir perjalanan langkah kita, hidup kita adalah kekecewaan yang mengakibatkan, saudaraku, mengakibatkan kebinasaan. Semua orang yang sakit datang kepada Tuhan. Pernahkah Tuhan menolak orang sakit? Di dalam baca Alkitab, saudaraku, tidak ada satu peristiwa pun di mana Yesus menolak orang sakit. Yesus selalu berkata, percayakah engkau aku dapat menyembuhkan? Aku percaya, Tuhan. Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki? Aku ingin melihat. Jadilah seperti imanmu. Jadi semua kita yang sakit, saudaraku yang kasih, Yesus bertanya juga ke dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mengatakan, sembuhkan aku Tuhan. Tapi Yesus berkata, percayakah engkau? Bangun iman itu, bangun kepercayaan itu kepada Tuhan. Siapa yang percaya akan disembuhkan, akan diselamatkan, akan dipulihkan, akan dikuatkan, akan dibangkitkan, dan akan dihidupkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih, kita percaya firman Allah adalah
adalah keras dong, jangan ragu-ragu. Ya, Yesus. Setiap firman yang diutarakan kepada saudara itu dari Yesus. Yesus sendirilah yang berfirman melalui hamba-hambanya. Diberitakan di sana, saudaraku yang kekasih, barang siapa percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan semua orang sakit apapun, maka kalau saudara percaya, sembuhkanlah aku Tuhan. Percaya, Yesus yang kau dengar itu akan menyembuhkanmu. Bangun kepercayaan itu, saudaraku yang kasih. Walaupun kita pergi ke dokter, saudaraku yang kasih, dan kita makan obat, tetapi hati kita tetap kepada Yesus. Sebab manusia terbatas, ilmu manusia terbatas. Tetapi Yesus sempurna kuasanya. Dikatakan, saudaraku yang kasih, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Di dalam kitab Yesaya, saudaraku yang kekasih, bukan tangan Tuhan terlalu pendek, bukan telinga Tuhan tidak mendengar seruan doamu, tetapi dosamu lah yang menghambat sehingga doamu tidak terkabulkan. Jadi kalau begitu, saudaraku yang kasih, mari kita memeriksa kehidupan kita. Kita harus selalu ada dalam posisi, saudaraku, tidak berdosa. Padahal umpamanya ya, ada punya si Lisa tuh, gak ada dia makan, terus tante makan enggak, cepat itu sudah enggak, walaupun aku yang makan, tapi walaupun aku sudah hamba Tuhan, itu diturunkan oleh si Adam kepada saya dan saudara. Tetapi Roh Kudus akan berkata kepada saya, loh, kamu kan enggak apa-apa kalau makan, kamu enggak apa-apa kalau mengakui. Justru kalau kamu mengakui dosamu di hadapan Tuhan, kau akan mendapat damai sejahtera. Inilah dosaku Tuhan. Tidak percaya sepenuhnya, tidak takluk 100%. Maka Roh Kudus akan sukar, saudaraku yang kekasih, melaksanakan kuasa itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi kalau kita menyadari, Tuhan, ya, kalau saya mau giliran saya, saudaraku membawa firman, saya bilang, saya kan gak sekolah teologi Tuhan, saya orang biasa, saya penuh dengan kelemahan, tidak pantas mereka menyebut saya ibu gembala. Enggak Tuhan, kau gembala kami, bukan saya. Tapi Roh Kudus bicara, tidak, engkau adalah juga harus terang. Karena firman Tuhan, saudaraku yang kasih, kita baca di dalam Matius 5 ayat 14-16. Mari kita baca bersama, 2, 3. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Yesus berkata, akulah terang dunia, di dalam Yohanes 8 ayat 12. Saya mohon Ibu Mika membacanya. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Ya, amin. Maka itulah ada firman yang mengatakan, kamulah terang dunia. Karena saya dan saudara pengikut Yesus. Apakah saudara pengikut Yesus? Maukah saudara menjadi terang? Yesus datang bukan untuk menghakimi. Kau pun ada, kita pun ada. Bukan untuk menghakimi, tetapi kita menjadi menyelamatkan banyak orang. Di mana kita ada, orang tidak mampu, saudaraku, untuk melakukan yang jahat. Karena kita, saudaraku, memancarkan cahaya api Roh Kudus yang menerangi di mana kita berada. Pasti itu, saudaraku. Saya sudah mengalami dan mendengar itu, lebih dari 2 orang berkata kepada saya. Dia berkata begini, aku kalau sama ibu-ibu yang lain ya biasa aja, tetapi kalau aku juga kaget ya, kalau ada Ibu Simanjuntak dan saya takut. Kan mereka biasa itu yang ngomong itu bapak-bapak, kita sedang olahraga atau apa, ada wanita, ada pria. Ada temanku orang Kristen, dia berkata, berjalan sama Ibu Foni, namanya Ibu Foni sama Ibu ini, aku, tetapi kalau dekat Ibu, aku takut. Ya saudaraku yang kekasih, biarlah itu terjadi pada kehidupan kita. Jangan kita ikut-ikutan orang main ini ya, orang minum apa itu yang memabukkan, ayo kita ikut-ikutan. Ini kan tahun baru, ini kan pesta, minum sedikit. Ya Bu, kalau sedikit saya rasa nggak apa-apa, tetapi yang sedikit sudah ingin sedikit lagi, akhirnya mabuk. Apa yang terjadi kalau suami pulang mabuk? Tapi tempat ini nggak ada, semua bapak-bapaknya baik. Ada haleluya? Saya percaya itu. Ya. Apa dia minum sedikit, udah stop. Mana Pak lagi? Stop, udah. Dia bisa, saudara. Dia bisa mengatur. Roh Kudus bicara, jangan teruskan. Engkau ada terang di sini. Begitu juga, ayo main apa itu? Main gaple apa? Kan biasa tuh kalau udah berkumpul arisan, ayo ini ada yang gaple, ada yang begini, ayo. Tidak pakai uang, tapi lama-lama supaya seru, uang sedikit. Kau yang ada di situ, saudaraku, tidak. Justru mau main gaplek sedikit, lebih sedikit lagi, akhirnya pulang nanti kecewa. Pasti sebab berjudi harus ada yang kalah dan menang. Kadang-kadang kalau perkumpulan begitu menangkan, seorang menang,
itu sama-sama menikmati, beli apa mereka bersama. Ada begitu keadaan kalanya. Tetapi biar bagaimanapun uang di dompetmu berkurang, ya kan? Maka kita yang menjadi terang terus menerangi saudaraku, berkata kepada kita, kau jangan ikut, akibatnya jelek, kau sendiri yang rugi. Maka kita tidak boleh ikut dunia, tetapi ikut Yesus. Ya kan, nyanyian mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Begitu juga ibu-ibu. Berat tanggungan ibu-ibu, saudara. Selain dia menyelenggarakan rumah tangga, dia memperhatikan kesejahteraan keluarga, suami, anak-anak. Diperhatikan, saudara. Itulah sebabnya ibu-ibu itu didapati anak-anaknya sedang berdoa. Karena begitu berat. Ada kan nyanyian itu kan, dia berdoa kepada anaknya sebab dia tahu ancaman di luar sana luar biasa. Dia tidak sanggup melindungi suaminya, pun tidak sanggup melindungi, hanya Yesus yang sanggup melindunginya. Banyak singa sedang mengaum kepada anak kita supaya mereka binasa, tidak mengenal Allah, tetapi disesatkan menjadi orang Islam, menjadi orang Islam, saudara. Padahal kita dengar di video sekarang orang Islam murtad menjadi orang Kristen. Saya bilang, kok bisa orang Kristen jadi Islam? Saya kalau ada begitu saudaraku, saya heran itu. Saya bilang, dia bukan Kristen, dia bukan pengikut Yesus. Katanya saja pengikut Yesus tidak mungkin menggadaikan Yesus harta yang luar biasa itu, saudaraku. Mengikuti ilah yang lain. Maka saudaraku, ibu-ibu yang begitu berat, selain dia memperhatikan kesejahteraan keluarganya, satu demi satu anaknya di dalam doanya selalu disebut. Semua udah pergi, ibu tetap khawatir, ibu diam sebentar. Mungkin pada saat dia, saudaraku yang kekasih, menyiangi sayur, dia diam. Tuhan tolong anakku sehat. Atau dia letakkan, dia pergi ke kamar, dia berdoa kepada anak. Namanya disebut, namanya disebut, cucunya disebut. Maka kalau cucu banyak susah banget ya, lebih dari 1 jam nanti berdoa. Maka pemerintah mengambil keputusan KB supaya cucu tidak banyak, nanti nggak sempat didoa. Hanya bilang, lindungilah cucu saya. Padahal anak adik kita, cucu kita juga, cucu adik kita, cucu kita juga, cucu saudara-saudara kita, cucu kita juga. Tuhan bingung, jadi berdoa untuk cucu yang mana ini. Tetapi sebutlah nama itu. Mengapa saudara tidak pernah menyebut namanya? Menyebut nama anakmu, menyebut nama mantumu. Kenapa? Sebut, saudaraku. Sebab hanya dia yang sanggup meluruskan, membenarkan segala perkara yang kusut di dalam kehidupan kita. Itulah saudaraku, saya dan saudara menjadi terang. Sebab saudaraku yang kekasih, saya dan saudara, kita semuanya, saudaraku, dikatakan di sini, kamulah terang dunia, ya, kota di atas gunung. Di atas atau pakai di atas atau pakai apa tuh ya?
yang terletak di atas gunung. Kira-kira gunung ini apa sih? Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Apa itu gunung? Tuhan. Tuhanlah gunung kita. Yesuslah gunung kita. Yesus terang dunia. Kita ditarik menjadi terang dunia juga. Bukan kita jauh dari dia, tetapi di atas gunung itu, di atas Yesus. Tanpa Yesus, saudaraku, saya dan saudara tidak mempunyai terang. Itulah sebabnya saya dan saudara tidak henti-hentinya datang kepada Tuhan Yesus. Sebab kita tahu Yesus berkata, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Kalau saya dan saudara pengikut Yesus, maka Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Oleh karena itu, di dalam segala perkara, panggil nama Yesus. Gunung batu, kota benteng. Saudara ingin supaya bangku-bangku di atas itu, saudaraku, ditempati orang? Jadilah terang. Pak, jadilah terang. Kenapa Bapak kok hidupnya begini? Kenapa Ibu begini? Karena Yesus. Aku mau ikut sama saudara. Aku mau ikut. Kita tidak menunjuk, tidak apa, tetapi kita, saudaraku, di dalam kehidupan kita, di dalam perbuatan kita, saudaraku, yang di dalam tutur kata kita, itulah, saudaraku, di dalam perbuatan perkataan Roh Kudus ada di sana. Karena saudara dan saya ada di dalam Yesus, maka Roh Kudus yang ada dalam perkataan itu didengar orang itu. Dan Roh Kudus tidak hanya benar melalui telinganya, Roh Kudus bekerja. Ikut aku, karena saudaraku, tidak saudaraku yang kebetulan, tetapi Tuhan selalu merencanakan segala sesuatu kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara menjadi terang. Oleh karena itu, melalui perkataan, melalui perbuatan, saudara, Roh Kudus pasti ada di sana dan bekerja dan menyelamatkan orang. Di mana saudara boleh berkata-kata atau bergaul. Dan saudara juga berkata, sudah begitu saudara mau menenangga, saudaraku yang kan, jangan asal menenangga doang. Pakai aku Tuhan jadi terang. Biarlah terangmu ada padaku. Aku tidak pandai untuk menginjil, tetapi saya percaya kuasa Roh Kudus melalui perkataan yang engkau siapkan di dalam mulutku akan bekerja. Kenapa selalu ada perselisihan? Kenapa selalu ada curiga? Kenapa harus selalu ada benci, saudaraku? Saudaraku, itu adalah kehidupan yang pahit. Kehidupan yang ada di dalam kegelapan. Selama itu ada, saudaraku yang kekasih, segala perbuatan kita enggak berkenan kepada Allah. Ingat itu, saudaraku. Kelihatan firman Tuhan, bukan persembahanmu yang ku kehendaki, tapi kasih. Agar ada damai dalam rumah tanggamu, keluargamu, sanak familimu. Sehingga kalau begitu engkau pergi ke perjamuan, mereka selalu menatap engkau dan ingin duduk bersama dengan engkau. Dimanapun kau dirindukan, saudaraku. Memang ini, saudaraku, hidup dalam oleh Roh Kudus adalah hidup yang kudus memang. Maka pertobatan yang sebenarnya harus terjadi dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan cara hidup yang lama, saudaraku. Tenggelamkan itu di dalam nama Yesus. Dikuburkan di dalam nama Yesus. Bangkitlah hidup baru. Hidup yang di dalamnya ada Roh Kudus yang selalu menghadirkan damai sejahtera di sepanjang penghidupan kita. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka
Maka saudaraku yang kasih, saya kasih tahu, hidup yang ada kebencian itu adalah hidup kegelapan, hidup yang sangat menyakitkan, yang sangat merugikan. Tetapi hidup yang ada di dalam damai, walaupun kau tidak mempunyai uang, hari ini kau makan hanya dengan kerupuk atau hanya dengan garam, tetapi ada damai saudaraku yang kekasih. Yang kau akan berkata, terima kasih Tuhan, garam kok seperti rendang. Ya, itulah mujizat saudaraku. Kok hanya dengan garam ya, terus air panas itu, ibu saya suka begitu. Kalau belum masak, belum matang dia itu, anak-anak udah lapar mah, diambilnya nasi, ditaruh air panas, taruh garam, terus disuruh makan. Adam lah itu anak-anak kan. Jadi saya contoh, saya ingat itu saudaraku yang kasih. Kita rasa senang, nggak menggerutu lagi kepada ibu. Kalau nggak masak-masak gitu, nggak, sudah ada. Hanya garam, hanya dengan nasi. Tapi saudaraku, manfaatnya luar biasa. Karena saudaraku yang kekasih, diberikan oleh ibu saudaraku dengan kasih kepada anak-anaknya. Kita adalah terang dunia, suatu kota. Dapat saudara, suatu kota di sana ada keaktifan kehidupan. Kita umat Tuhan, suatu kota di sana ada semua transaksi saudara untuk kehidupan di kota itu, tapi letaknya di atas gunung. Maka semua orang melihat kemegahan kota itu. Terang yang dari kota itu menyenangkan, karena kota tersebut adalah suatu yang panutan, contoh kehidupan yang di dalamnya ada damai sejahtera. Dan kalau kita terang saudaraku, jangan kita tutupi di rumah kita aja berdoa. Saudara-saudaraku, di sebelah situ sudah ada kemalangan kita. Ya Tuhan, datanglah ke sana, tolonglah tetangga saya. Nah, nggak begitu, itu namanya pelita ditutup. Kalau pelita ditutup, bagaimana keranya? Mati. Harus ditinggikan. Ada apa? Kita langsung kepada tetangga. Jangan malu kau sebagai anak Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus tolong, jangan kau malu mengucapkan itu. Mau keras mau pelan, tolong saya Tuhan, tolong saya Yesus. Saya mau menengok tetangga saya. Saya akan membawa engkau ke sana. Ada kekurangan, ada kesulitan bagi tetangga kita. Jangan segan-segan saudaraku. Jangan katakan salahmu sendiri, kamu sih begini. Nah itu sudah menjadi hakim. Kita tidak boleh, kita harus sama dengan Yesus menyelamatkan. Bukan karena banyaknya, tetapi dengan tulus hati saudaraku. Apalagi kita ini saudaraku, sama keluarga gereja Betlehem sepenuh jalan Balen. Jangan ada di antara kita tidak peduli satu sama lain. Jangan saudaraku. Walaupun dia tidak menceritakan kepada saya dan saudara, tetapi perhatikanlah, senyumlah kepada mereka. Sebab satu kali bukan kita yang menanyakan, tetapi dia yang bercerita kepada kita. Keadaan kami begini, ajak berdoa. Dan apabila saya dan saudara mampu untuk menolong dia saudaraku dengan apa yang ada kepada kita, laksanakan. Ini dalam keluarga ini. Banyak yang belum kita lakukan saudaraku yang kasih. Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera. Perbuatan-perbuatan di mana Tuhan melimpahkan kuasa-Nya hadir di dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin baru dan semakin baru. Dan semakin kita mengerti maksud Tuhan di dalam dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing.
suara saya bagus, biarlah saya ikut KUR. Ya, jangan segan. Aku lihat anak tetanggaku itu tidak sekolah. Karena apa? Tidak ada ongkos atau apa hari. Kenapa nggak cuma? Nggak ada ongkos saya. Kemana papanya? Papa saya tabali. Kau ada sanggup, saudaraku, dan engkau tidak akan memberi dia ongkos bolak balik. Engkau kan miskin. Tidak. Tanpa engkau kasih tahu, engkau telah menjamu malaikat. Siapa yang sebenarnya yang menjamu malaikat? Saudara pernah dengar tentang Gideon? Dia kan udah sampai ya kita hakimi. Sudah kita membaca hatam, sudah selesai. Ya. Dan dia kan menjamu malaikat. Dia bisa mengalahkan musuhnya berpuluh-puluh ribu, padahal mereka hanya 300 orang. Begitulah di dalam kehidupan kita. Banyak musuh kita tidak terhitung. Kita hanya dengan Yesus doang. Ya, hanya dengan Yesus doang. Tetapi yang beribu-ribu itu pasti dikalahkan. Kan nyanyian kita begitu juga kan? Tinggal menyaksikan. 1000 rebah di sini, 10.000 di sini. Hanya menyaksikan. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus ada di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu, di dalam pikiranmu. Kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau perbuat, bersamalah dengan panggil namanya. Puji dia, saudara. Berseru dan ceritakan apa yang engkau kehendaki. Sebab walaupun tidak seperti suara saya, tetapi waktu kita memanggil dia, barangkali, dan saya bukan barangkali, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat. Anak saya sedang ujian, Tuhan, tolong terjadilah seperti imanmu. Tuhan dia bilang, aku tolong tidak terjadilah karena imanmu. Sudahkah kita beriman? Beriman, kita sudah beriman kalau kita memanggil Yesus. Kita percaya bahwa Yesus dapat menolong. Maka kita berdoa, maka kita berseru, tolonglah anak. Itu beriman namanya kepada Yesus. Itulah beriman. Tidak pergi kepada guru, tolongi anak saya minta sombong supaya dimusnahkan. Pada Yesus, saudara. Soal apapun, saudaraku, tidak mempunyai pekerjaan yang cukup barangkali, saudaraku, tetap kita berdoa. Tuhan, saya berdoa, saudara melihat setiap hari tekor, saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat? Cukupkanlah kebutuhan rumah tangga kami. Terjadilah seperti yang engkau imani. Jadi setiap orang yang berseru memohon kepada Tuhan Yesus, berarti dia beriman kepada Tuhan Yesus. Dia tidak minta kepada yang lain, tetapi hanya kepada Yesus. Mari hidup oleh iman. Mau, saudaraku? Mau diberkati? Jangan lupakan Yesus. Jangan, saudaraku yang kasih. Yang sudah mau kuliah barangkali atau naik apa segala macam, berdoa ya anak muda kepada Tuhan Yesus. Berdoa kepadanya. Hanya dia yang sanggup menolong. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan saudara, pergi ke dalam dunia untuk sempurnakan, menjadi terang, untuk menyelamatkan sama.
Maka Yesus memilih saudara dan saya, tidak pilih yang lain. Saudara dan saya dipilih. Dia butuh penyelamat yang banyak di kota Jakarta, di daerah di mana kau tinggal. Dia butuh, kaulah itu. Dia butuh di dalam pekerjaan, di mana engkau bekerja, di mana engkau beraktivitas. Yesus butuh, saudaraku, di sana ada penyelamatan. Engkaulah diutus di situ. Kalau orang menghakimi kan, itu kadang-kadang orang ada di dalam damai apa tidak? Dalam apa dia itu? Marah, panas hati dia, marah. Terus keluar kata-kata, wo. Tapi kita di sini enggak ya? Jemaat Baladewa tidak memberkati, ada haleluya, menyelamatkan. Tetapi ini perlu kita baca, saudaraku. Karena siapa di antara kita nggak pernah marah? Ayo, ada damai sepanjang harinya. Ya, siapa? Aku mau tahu. Selalu ada marah, nggak persoalan apa kek, ya. Suami istri, ibu anak, anak ibu, anak-anak sama anak-anak. Ada marah, saudara. Tetapi nasihat Tuhan Yesus kita dengar, saudaraku yang kasih. Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agung. Mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Amin. Tuh, Yesus sendiri yang berkata itu. Kita kan harus memberkati, menyelamatkan, ya kan? Tidak boleh, saudaraku, berkata yang jahat kepada saudara kita. Kafir itu kata jahat, jahil itu kata jahat. Kata-kata yang lain yang jahat lagi, saudaraku, di samping itu. Ya, kadang-kadang saudaraku begitu marah satu sama lain, kebun binatang disebut, saudaraku. Itu jahat apa tidak? Sampai satu kali kata ini canda seorang hamba Tuhan, saya mendengar khotbahnya. Coba saudara-saudara, dia marah, tetapi maaf kata, nama babi yang disebut. Sehingga babi berkata, lu marah kenapa nama gue yang disebut-sebut? Babi itu berkata kepada orang yang marah itu. Padahal kita anak Tuhan. Kita tidak ya. Jemaat Baladewa tidak. Ada haleluya? Ya. Kita selalu mengampuni. Ya. Boleh marah katanya. Ada lagi nasihatnya. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus. Efesus 4 ayat 26, demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amin. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Amin. Jadi ini kalau melalui firman ini boleh marah apa tidak? Boleh. Tetapi
Hah? Jangan sampai No, jangan berdosa itu loh. Yang paling penting itu. Dosa itu adalah bara. Sehingga dikatakan jangan sampai terbenam matahari. Bara itu selalu ada di dalam hati. Ya. Boleh marah. Boleh marah kepada anak. Tetapi jangan sebut-sebut nama-nama yang ada di kebun binatang. Jangan. Jangan, saudaraku. Apalagi kalau anak iblis lu, anak setan lu. Iblis datang. Ayo kita pergi. Anak itu lari dari rumah. Benar-benar jadi anak iblis. Bergaul bebas, gak karu-karuan. Semua perbuatan kejahatan dibuat sama dia. Karena kata-kata dari ibu, kata-kata dari ayah. Saudaraku yang kekasih, kata tidak asal kata itu, tetapi itulah kehendak saat itu loh, saat marah itu. Anak iblis, anak setan. Jadi doa katanya itu. Jangan sampai itu terjadi. Jangan dosa, jangan sampai berdosa. Kalau kau marah, jangan sampai berdosa. Jangan sampai, saudaraku, mengucapkan kata-kata yang menghakimi. Marah boleh. Anak kita umpamanya, saudaraku ya, masih kecil barangkali. Kalau ibu saya dulu, kalau kami dulu ibu tuh anaknya kan banyak, selalu banyak pertengkaran. Karena sapu tangan aja nih perempuan-perempuan udah ribut sapu tangan. Kamu yang kemarin minjam, kemana nih? Kami wanita 7, saudaraku, ya kan? Soal sapu tangan aja ini. Ibu saya datang, nggak ngomong, dia cubit. Maaf, paha kita itu, ini cubitan ini, saudaraku, sebulan gak hilang birunya. Itulah ibu saya, tapi gak ucapan itu. Enggak. Dia gak ngomong, dicubit, semuanya dicubit, gak siapa salah, gak ada di sisi penghakiman, semuanya. Siapa yang bertengkar itu. Kalau dua bertengkar dua-duanya, kalau tiga-tiganya. Itu ibu saya. Tapi dia nggak berdosa, hanya itu saja. Udah diam. Ini yang bertengkar musuhan sampai seminggu. Nggak saling ngomong. Nggak peduli ibu saya. Itu saudaraku yang kekasih, ya, mendidik anak. Jangan biarkan anakmu juga berbuat dosa. Dan yang paling sengsara, yang paling bahaya, dia berbuat dosa di luar saudara bela. Itu paling berbahaya. Dosa jangan sampai ada di kehidupan anak kita. Saudara, dulu saya begini sama bapak kan pejabat. Ya, kalau dia pergi, saudaraku yang kasih, mamanya kemana, dia keluar kota atau apa, terus dia pulang, dikasihlah sama saya uang sisa uang jalan. Saya suka bertanya, Pak, ini korupsi apa enggak? Terimalah. Ih, Bapak. Saya bilang gitu kan. Jadi saudaraku yang kekasih, kita berhak menanya kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita yang memberi sesuatu kepada kita di luar kebiasaan. Itu berhak menanya. Saya selalu menanya begitu.
Dan kalau ada orang datang ke rumah, dia bawa kue, dia bawa apa, semua anak-anak saya sudah ngintip dari pintu ke kamar semua, nggak ada boleh berani di situ, siapapun, aku pun nggak, tidak, semua di kamar, ngintip dari kamar. Dia tahu nih bawa kue kan, bawa pulang. Ya, wah, apalagi susu, ya, wah, itu bawa. Maka oleh karena itu saudaraku yang kasih, dan puji Tuhan, kami tidak kaya, tapi kami tidak pernah berkekurangan. Uang sedikit cukup kok, ya, cukup. Ya, kalau kita uangnya sedikit jangan beli yang mahal-mahal. Kalau hanya tempe, itu bisa jadi rendang, seperti saya katakan tadi. Kalau tahu, tetapi jangan pelit. Ada uang nggak mau beli ayam untuk anaknya, jangan sampai begitu, ya. Saudaraku, berkat Tuhan, nikmati, sedikit atau banyak nikmati dan mengucap syukur. Dan selalu pada waktu makan, anak-anak itu selalu diberi makan dari firman. Kalau mereka bilang, ini tulus mah, anak saya tidak suka makan sayur, padahal harus makan sayur. Nanti kalau pembantu saya betulin itu meja mau diganti taplaknya, dibawa taplak sayur semuanya. Aduh. Tapi saya terus kasih saudaraku. Dan akhirnya sampai sekarang kalau tidak ada sayur, sepertinya enggak seperti makan, harus ada sayur. Latihannya lama ya saudaraku. Begitu saudaraku keadaannya. Saya diam saja lah, biar aja. Tapi terus saya kasih sayur, saudaraku. Akhirnya mereka lama-lama menyukai sayur. Sekarang kalau tidak ada sayur, dia bertanya, kok nggak ada sayur? Ya, saudaraku yang kekasih. Puji nama Tuhan. Tidak boleh berdosa kalau marah. Amin. Ngerti kan? Marah tidak boleh berdosa. Paham saudaraku? Oh, nggak usah diuraikan lagi. Jangan sampai saudaraku marah ada kata-kata yang tidak memberkati. Ya, tapi bagaimana sih orang marah bisa memberkati? Bisa saudaraku. Yesus berfirman, apabila orang menganiaya kamu, maka berkatilah. Siapa kalau kita dianiaya masa nggak marah? Marah. Tetapi kita diberkati Tuhanlah kamu. Bisa kan? Itu kita harus belajar begitu. Nah, suami istri nih marah-marahan nih, saling memberkati nggak sih? Ayo, harus saudaraku yang kekasih. Jangan sampai seminggu nggak bersapaan. Sebab saudaraku, kalau kemarahan itu saudaraku yang kasih, kita pegang, ya, dia berbuat salah terus kita marah sampai menginap, itu lama di hati kita. Maka itulah sebabnya jangan sampai matahari. Segeralah saudaraku berdoa, minta kepada Tuhan, ampuni saya ampuni saya. Saya tahu suami saya yang membuat kesalahan, tetapi saya mengatakan ampunilah saya. Kenapa saya? Baru ampunilah suami saya. Karena marah itu katanya tadi, kalau marah itu Yesus kan berkata supaya kita jangan marah, ya kan? Tadi di dalam Matius berapa tadi itu? 3 ayat 22 itu, saudaraku yang kasih. Matius 5 ayat 22 itu Yesus berkata, tetapi aku berkata kepada setiap orang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah saja harus dihukum. Hukumannya apa?
Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Artinya marah di sini, saudaraku, sampai saudaraku yang kekasih berbuat dosa. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih nasihat setelah kita dengar tadi, yaitu bahwa saudara-saudara, kita harus, apabila kamu marah, jangan sampai berbuat dosa, jangan mendendam, jangan sampai nginep itu marah, saudaraku. Jangan sampai matahari terbenam, amarahmu tidak padam. Amarah itu ibarat api, ya saudaraku. Baca di dalam Yakobus itu, saudaraku, api. Bisa itu membakar satu kota, bisa memberantakan satu keluarga, hanya karena sepele saja ibaratnya, ya saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, Roh Kudus, saudaraku, melalui Rasul Paulus menasihati jemaat yang di Filipi 1 ayat 27 sampai 23, nasihatnya, saudaraku. Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Hidup kita berpadanan. Kita hidup di dalam firman itu, di dalam firman Tuhan Yesus. Jadi Injil yang diberitakan kepada kita bahwa Yesus Kristus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Kita pun disuruh dijadikannya terang, bukan untuk menghakimi sesama, tetapi kita menyelamatkan. Dinasehatkan, saudaraku, supaya firman itu, saudaraku, yang kita dengar itu, itulah yang harus kita hidupi, hidup di dalam kehidupan kita. Dan saudaraku yang kekasih, dikatakan di situ, sebab dia berkata di sini, saudaraku yang kekasih, hanya hendaklah kamu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus atau berita keselamatan yang diberitakan oleh Yesus. Semua perkataan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih, kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Kita tanam di dalam hati kita dan pikiran kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, seperti yang kamu lihat, katanya kepada orang Filipi, kamu lihat, kamu dengar kepada saya, ya, bagaimana firman Allah itu, Yesus itu hidup di dalam Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Kamu ada yang melihat, ini dikatakan kepada orang Filipi, dan ada yang mendengar. Apa yang dilihat, saudara? Karena waktu itu Rasul Paulus dengan Silas, saudaraku, menginjil di sana, saudaraku yang kasih. Kemudian, saudaraku yang kasih, mereka berdua ditangkap, dipenjarakan, dan dibelenggu. Karena, saudaraku,
pemberitaan Injil tadi membawa kerugian kepada orang-orang Filipi yang tergantung hidupnya dari seorang peramal wanita. Peramal wanita itu sudah mengganggu, selalu mengikuti Rasul Paulus dan mengatakan, ini utusan dari Tuhan, dengarkanlah akan dia. Terus menerus, sehingga Rasul Paulus dan Silas seperti terganggu. Maka dikatakan, ditengking iblis yang ada di dalam peramal itu. Orang-orang yang selalu datang kepada peramal itu, saudaraku yang kasih, menjadi marah. Seakan-akan mereka kehilangan, tidak mempunyai keuntungan lagi. Kalau kami mau pergi ke sana, boleh tidak ada. Kalau dikatakan boleh, dia pergi selalu dapat untung. Begitu, ada melalui. Sekarang tidak ada lagi tempat meramah. Ditangkaplah Rasul Paulus dan Silas, saudaraku. Dipenjarakan, dimasukkan di tengah-tengah penjara itu. Pintunya berlapis-lapis, saudaraku. Di tengah-tengah. Itu di Filipi. Nasihat ini untuk orang Filipi. Nasihat ini juga untuk saya dan saudara. Karena kita lihat, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi kepada Rasul Paulus dan Silas. Di dalam belenggu mereka terikat, saudaraku yang kekasih. Mereka bukan bersedih atau bagaimana, tetapi mereka memuji Tuhan. Pada malam itu mereka memuji Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tangannya dibelenggu rantai, kakinya dipasung, saudaraku yang kasih. Pada saat mereka bernyanyi memuji Tuhan, ada gempa di ruangan itu. Maka putuslah rantai, putuslah belenggu. Mereka bebas. Dan semua pintu yang berlapis-lapis itu terbuka bagi mereka. Tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Mereka ada di situ, saudaraku. Sesudah penjaga pintu itu, saudaraku yang esok harinya melihat pintu semua terbuka, dia ingin membunuh diri. Karena saudaraku yang kekasih, yang ditawan ini telah merugikan banyak orang di Filipi. Tetapi Rasul Paulus berkata, jangan berbuat begitu, kami masih ada di sini. Oleh karena itu, Filipi menjadi, saudaraku, menerima Yesus sebagai juru selamat. Begitu juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam kesesakan tadi, saudaraku yang dari awal saya telah bawakan. Di dalam, saudaraku, ketika ada jawaban, saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Kita bukan bertanya saja, tetapi memuliakan Tuhan. Bukan berdoa, tapi menyanyi memuji Tuhan. Di dalam, saudaraku, belenggu persoalan kita, rantai persoalan kita yang diperbuat sebenarnya oleh dosa. Dan apa yang terjadi apabila kita berdoa dan memuji Tuhan di dalam kesesakan hidup kita? Belenggu tersebut, rantai tersebut yang mengikat kita, yang membelenggu kita terlepas. Pintu-pintu penjara yang tadinya bagi kita tidak ada lagi kesempatan, semua tertutup. Mengerjakan ini tidak bisa, mengerjakan itu tidak bisa, pergi ke sana tidak bisa, saudaraku, tertutup. Melamar di sana tidak ada mendapat tanggapan, melamar di sana tidak ada lowongan. Berlapis-lapis, saudaraku, terkurung, terbelenggu oleh persoalan hidup. Tetapi satu yang kita harus ingat, berdoa, memuji nama, bernyanyi memuji Tuhan, memohon kepada Tuhan. Maka sama seperti Rasul Paulus dan Silas, terlepas dari belenggu itu, terlepas dari rantai itu, semua pintu terbuka. Bagimu pun pintu, bagi kita pun semua yang mengikat, membelenggu kita akan lepas, dan pintu-pintu rahmat Tuhan terbuka bagi kita semuanya. Asal kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, percaya
beriman kepada Yesus Kristus. Semua akan mendapat, saudaraku yang kekasih, kemurahan dari Tuhan. Semua akan mendapat, saudaraku, kelegaan dari, dan terlebih lagi hidupnya, saudaraku, dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan.